izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, silakan. Terima kasih Bu Eva atas kesempatannya. Yang pertama yang saya hormati Bapak Koordinator Fasilitator PGB Angkatan 10, Bapak Dr. Ansili Cahyono MPD, kemudian yang saya hormati juga Satker BPGP Provinsi Jawa Tengah, kemudian yang saya hormati juga Ibu Moderator, Ibu Eva Istiani, dan juga Bapak Ibu Koordinator PP dari 21 Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Kemudian yang saya banggakan dan juga yang berbahagia teman-teman PP dari 21 Kabupaten Kota seprovinsi Jawa Tengah. Baik, langsung saja Ibu mohon izin untuk menyampaikan pemaparan mengenai rincian kegiatan di Lokakarya 3 dengan topik peran pemimpin dalam pembelajaran. Baik, yang pertama di sini nanti kita mohon maaf Bapak Ibu sebelum saya sampaikan ke materi, untuk durasi dan pembagian waktunya di sini saya sesuaikan dengan moderasi, dan jika besok di buku panduan seperti di loka-loka sebelumnya itu ada perubahan, nanti silahkan Bapak Ibu sesuaikan sendiri-sendiri di kabupaten masing-masing. Baik, selanjutnya di sini kegiatan nanti diawali dengan tentu saja dengan kita menyapa Bapak Ibu guru penggerak ya Bapak Ibu semua. Kemudian ada juga pengenalan pengajar praktik. Nah, untuk kegiatan di Lokakarya ketiga ini akan terbagi menjadi 6 sesi. Dengan sesi pertama yaitu pembukaan dengan durasi selama 30 menit. Di sini ada kegiatan melakukan ice breaking setelah kita di kegiatan awalnya setelah kita mengenalkan diri kita sebagai pengajar praktik, namun di ice breaking ini tidak ada ketentuan khusus seperti di loka-loka sebelumnya, meskipun di moderasi itu sebenarnya ada seperti ice breaking terlampir, tapi ketika kami kaji di lampiran ternyata tidak ada, jadi mohon ini kebijakan Bapak Ibu semua. Selanjutnya di sini kita akan menyampaikan tujuan Lokakarya, yang mana tujuan Lokakarya ini calon guru penggerak mampu mendemonstrasikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian calon guru penggerak mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai mindfulness dan integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam praktik mengajar. Kemudian calon guru penggerak merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk agenda Lokakarya ketiga di sini ada 6 sesi dengan sesi pertama pembukaan. Kemudian sesi kedua ada simulasi pembelajaran berdiferensiasi. Sesi ketiga ada praktik mindfulness dan refleksi. Kemudian yang keempat ada praktik integrasi kompetensi sosial emosional dalam rencana pembelajaran. Kemudian yang kelima ada membuat rencana berbagi pengalaman belajar konsep pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Baik, kemudian selanjutnya kita akan masuki ke kesepakatan kelas. Nah, untuk kesepakatan kelas ini kami ambil dari kesepakatan kelas di Lokakarya sebelumnya. Untuk Bapak Ibu semua, monggo disesuaikan dengan kondisi dan juga keadaan masing-masing. Kemudian kita akan memasuki sesi kedua gitu Bapak Ibu. Oh ya, untuk di sesi pertama tadi saya lupa menyampaikan kalau di sesi pertama kita perlu menyiapkan musik untuk pembukaan gitu ya. Ya, Sofa itu untuk tampilannya memang kecil seperti itu nggih. Slide-nya. Kan? Nah, di sini kita akan memasuki sesi kedua, yaitu simulasi pembelajaran berdiferensiasi dengan durasi waktu 110 menit. Dalam sesi kedua ini, Bapak Ibu perlu menginstruksikan kepada JGP untuk mempersiapkan RPP pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di sini Bapak Ibu juga untuk jaga-jaga perlu menyiapkan kertas-kertas yang berisi nama-nama JGP yang nantinya dapat digunakan sebagai ujian jika tidak ada JGP yang mengajukan diri untuk melakukan simulasi pembelajaran. Baik, untuk tujuan sesi 2 ini adalah calon guru penggerak dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi melalui simulasi mengajar. Calon guru penggerak juga dapat melakukan identifikasi 5 aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi.
Adapun agendanya itu yang pertama nanti adalah simulasi pembelajaran berdiferensiasi, dan yang kedua nanti adalah refleksi terbimbing hasil simulasi dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk simulasi di sini kita akan memiliki waktu 10 menit untuk menjelaskan bagaimana proses simulasi nanti dan juga peran-peran yang akan diambil oleh CGP. Nah, di sini simulasi mengajar itu dilaksanakan dengan durasi 1 jam pelajaran atau selama 45 menit. Nah, di sini CGP berperan sebagai satu orang, itu berperan sebagai simulator mengajar atau yang melakukan simulasi mengajar. Kemudian ada 2 orang observer dan sisanya memiliki peran sebagai murid. Kemudian di sini pengajar praktik memiliki peran sebagai timekeeper. Nanti setelah simulasi, observer akan memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh CGP yang melakukan simulasi mengajar. Nah, di sini nanti untuk observer, di sini ada LK yang harus diisi. Di sini ada nama observer, nama yang diamati, kelas, materi ajar, kemudian jenis diferensiasinya, diferensiasi konten, proses, dan juga produknya. Kemudian di sini kegiatan simulasi mengajar selama 45 menit. Nah, di simulasi mengajar ini, jika nanti tidak ada CGP yang sukarela, nanti Bapak Ibu dapat mengundinya gitu ya Bapak Ibu semua. Dilanjutkan dengan tanya jawab CGP simulasi mengajar dengan observer. Nah, di sini sebenarnya slide ini tidak perlu Bapak Ibu tampilkan, namun di sini saya tambahkan jika nanti dalam kelas tersebut CGP-nya tidak terlalu aktif atau pasif sehingga membutuhkan seperti bantuan-bantuan pertanyaan. Nah, untuk waktu tanya jawabnya sendiri ini nanti adalah 15 menit. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan kedua di sesi ini. Kita akan memasuki kegiatan refleksi terbuka hasil simulasi dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam kegiatan ini kita akan memiliki waktu selama 40 menit. Dalam kegiatan ini nanti kita akan meminta CGP untuk membuat lingkaran dan melakukan refleksi bersama terkait praktik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan dengan melanjutkan 4 kata ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, ini karena nanti kelas kita itu sebenarnya kan hanya 15 ya, paling 15 atau kurang lebihnya gitu ya Bapak Ibu. Itu nanti diharapkan semua CGP itu melakukan kesimpulan dan juga refleksinya semua secara bergiliran gitu. Baik, selanjutnya ini coffee break. Saya ambil waktu 10 menit. Kemudian kita akan memasuki sesi ketiga, praktik mindfulness dan refleksi. Di sini durasinya adalah 90 menit. Nah, untuk persiapan yang perlu Bapak Ibu siapkan di sini adalah musik dan juga musik ya, dan benda-benda yang nantinya bisa diamati ketika praktik mindfulness. Nah, tujuan sesi ketiga di sini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktik mindfulness, teknik stop, mindfulness listening, dan juga mindfulness Y. Nah, di sini agendanya ada 3 mindfulness ya. Teknik stop, mendengar dengan sadar, dan juga melihat dengan sadar. Untuk mindfulness-nya, satu sesinya itu kurang lebihnya 30 menit. Nah, ini Bapak Ibu mohon maaf, di sini ini hanya awalan dari yang ada di moderasi, dan untuk selanjutnya itu sudah lengkap di moderasi dan itu tidak perlu kita tampilkan di sini. Kemudian mohon maaf sebelumnya. Untuk teknik stop di sini kita akan mengajak CGP untuk berhenti sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Kemudian kita mengajak CGP untuk mengistirahatkan sejenak fisik dan juga mentalnya. Nah, dalam kegiatan pelatihan teknik stop ini nanti kita akan mengambil jeda-jeda dari mindfulness yang sudah kita siapkan. Nah, di sini Bapak Ibu juga perlu menyiapkan musik yang mendukung gitu ya, yang mendukung supaya mindfulness yang kita lakukan bersama CGP itu lebih teresapi gitu dan bermakna. Selanjutnya di sini kita akan memasuki mindfulness yang sesi kedua, yaitu
latihan mendengar dengan sadar. Nah, di sini kita juga meminta CGP untuk duduk senyaman mungkin, kemudian duduk dengan posisi yang tegap dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini kita fokus pada mengajak CGP untuk kita akan berfokus pada mindfulness dengan pendengaran gitu Ibu. Kemudian untuk sesi ketiga nanti di sini kita juga masih sama ya, tapi di sini kita ada perbedaannya. Kita di sini mindfulness dengan mengamati 3 benda yang ada di sekitar kita yang terdekat gitu ya Bapak Ibu. Dan dari situ nanti kita diminta untuk merasakan teksturnya, kemudian bentuknya seperti itu, melihat bentuknya, dan ini pokoknya fokus pada mindfulness, fokus dengan penglihatan. Selanjutnya di sini ada refleksi. Untuk refleksi sesi ketiga di sini kita meminta CGP untuk mengamati dan juga membandingkan gitu, pikiran dan perasaan sebelum dan setelah melakukan kegiatan mindfulness. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi istirahat. Di sini durasi istirahat sesuai dengan moderasi itu adalah 90 menit. Selanjutnya sesi keempat itu akan memiliki durasi selama 80 menit. Sesi keempat yaitu praktik integrasi kompetensi sosial emosional dalam perencanaan pembelajaran. Nah, di sesi keempat ini Bapak Ibu perlu menyiapkan CGP untuk mempersiapkan RPP berdiferensiasi yang sudah dibawa. Adapun tujuan dari sesi keempat ini, calon guru penggerak dapat mendemonstrasikan pemahamannya tentang integrasi kompetensi sosial emosional ke dalam rencana pembelajaran. Adapun persiapan dan juga membagi kelompok, di sini kita mendapatkan waktu selama 10 menit. Di sini kelas dibagi menjadi 5 kelompok dengan 3 orang, anggota 3 orang. Setiap kelompok memilih 1 RPP yang akan didiskusikan untuk dimasukkan kompetensi sosial emosionalnya. Jadi meskipun Bapak Ibu CGP sudah membuat RPP KSE, namun yang dibawa dalam kegiatan lokakarya ketiga ini adalah RPP dari modul hasil demonstrasi kontekstual modul 2.1 yang hanya berfokus pada berdiferensiasi, sehingga di kegiatan lokakarya ini dari RPP berdiferensiasi yang ada itu nanti dapat kita kembangkan KSE-nya. Kemudian yang ketiga, setiap kelompok berdiskusi untuk memasukkan minimal 2 kompetensi sosial emosional ke dalam RPP. Waktu diskusi selama 30 menit. Kemudian yang keempat, salah satu kelompok melakukan simulasi pembelajaran yang sudah memasukkan kompetensi sosial emosional. Adapun waktu simulasinya selama 20 menit. Nah, di kesempatan ini sama seperti di yang pertama yang berdiri sebagai observer dan juga sebagai guide. Nah, di sini waktu 30 menit untuk diskusi. Kemudian di sini ada juga LK observasinya. LK untuk observernya di sini ada pelajaran yang mana di sini ada KSE yang dikembangkan. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya Bapak Ibu. Kemudian di sini cara penerapan dalam pembelajarannya seperti apa, bentuk penerapannya seperti apa, yang dilakukan guru seperti apa, yang dijelaskan guru seperti apa. Nah, ini yang muncul ini tidak harus muncul 5-5-nya karena tadi minimal 2 ya Bapak Ibu. Kemudian untuk simulasi mengajar ini 20 menit. Setelah simulasi mengajar nanti observer diminta untuk menyampaikan hasil observasinya. Kalau di pembelajaran berdiferensiasi tadi observer itu menyampaikan pertanyaan, tapi kalau di KSE observer nanti menyampaikan hasil observasinya. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki sesi kelima. Untuk sesi kelima ini yaitu merancang strategi berbagi pengalaman belajar dengan rekan sejawat. Adapun waktunya di sini adalah 30 menit. Tujuan sesi 5 yaitu calon guru
guru penggerak dapat membuat strategi berbagi dengan rekan sejawat di sekolahnya tentang ilmu yang didapat dalam program guru penggerak. Nah, rincian kegiatan di sesi kelima ini yaitu kelas dibagi menjadi 3 kelompok dengan 5 anggota. Setiap kelompok berdiskusi menentukan strategi berbagi dengan rekan sejawat. Waktu diskusi selama 10 menit. Hasil diskusi disampaikan dalam bentuk mind mapping, yang kemudian setelah diskusi setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dalam waktu 5 menit. Nah, di sini diskusinya 10 menit ya Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi dengan durasi 5 menit setiap kelompoknya. Kemudian kita akan memasuki sesi yang terakhir, yaitu penutup dengan durasi selama 10 menit. Tujuan sesi ini yaitu calon guru penggerak melakukan refleksi pembelajaran atas lokakarya yang dilalui. Kemudian calon guru penggerak mengetahui apa yang perlu disiapkan untuk sesi pendampingan individu selanjutnya. Nah, untuk kegiatan refleksi ini nanti Bapak Ibu perlu menyiapkan sticky notes. Nah, dari sini bagaimana tersedia 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh CGP untuk refleksi. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti sesi lokakarya ini, kemudian apa saja yang telah Bapak Ibu pelajari di sesi lokakarya ini, kemudian bagaimana Bapak Ibu menerapkan pembelajaran tersebut di sekolah Bapak Ibu bertugas. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita akhiri dengan sesi, mohon maaf Bapak Ibu, untuk sesi refleksi ini nanti Bapak Ibu perlu mengelompokkan seperti apa yang dituliskan CGP itu ke dalam topik-topik yang sama gitu untuk kegiatan refleksinya. Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita mengakhiri sesi refleksi ini. Setelah itu foto bersama dan juga selesai. Demikian untuk mohon maaf di sini ada tambahannya yaitu persiapan yang perlu JGP siapkan untuk mengikuti lokakarya ketiga. Yang pertama yaitu RPP pembelajaran berdiferensiasi hasil demonstrasi kontekstual modul 2.1. Kemudian di sini JGP juga perlu mempersiapkan media pembelajaran untuk menunjang simulasi mengajar. Kemudian untuk produk lokakarya yang perlu Bapak Ibu PP semua perhatikan dan juga Bapak Ibu dokumentasikan itu ada yang pertama hasil refleksi dari simulasi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian hasil refleksi dari praktik mindfulness dan integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam praktik mengajar. Kemudian strategi berbagi pengalaman belajar dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Adapun bentuk dari produk lokakarya ini yang menurut kami sangat jelas itu baru yang ini, yang ketiga. Strateginya itu kan dalam bentuk mind map. Sedangkan untuk hasil refleksinya, ini kan refleksinya tadi dilakukan dengan melingkar dan kita menetapkan. Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu sikapi supaya kita ada produk yang bisa kita dokumentasikan dari kegiatan refleksi praktik mindfulness. Yang ini juga ya Bapak Ibu, yang ini juga karena ini bentuknya tidak tertulis di kegiatan, itu nanti kita sikapi bagaimana kita mendokumentasikannya dan juga mendapatkan produknya gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon izin untuk berpantun terlebih dahulu. Nah, pantunnya seperti ini Bapak Ibu. Naik-naik ke puncak gunung saat PI. Pulang lagi kita makan bakso pakai garpu. Mohon maaf atas kesalahan saya selama pemaparan ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Demikian yang mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofa atas paparannya yang